Sang suami dapat telepon dari penggali kubur. Katanya sudah 3 kali digali kuburannya, tetap mengeluarkan air tuh dari tanahnya. Setelah perdebatan singkat, Bu Mariati dibawa tuh ke tempat terakhirnya. Gak banyak orang yang datang untuk mengiringi Bu Mariati. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur yang berair itu, ternyata ukurannya menjadi kecil, tak muat nih untuk dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua yang akan memberikan cerita-cerita horor yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding. Kisah jenazah seorang rentenir. Ya, kisah ini dikisahkan oleh Mas Fajar. Ia menyaksikan kejadian-kejadian langsung ketika sang almarhumah ini mengalami sakaratul maut, hingga kejadian-kejadian aneh ketika ingin dikebumikan. Daripada penasaran, langsung aja kita bacain ceritanya. Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan, karena mereka akan datang. Pasang handsfree kalian dan nikmatilah cerita ini. Ibu Mariati, kita sebut aja namanya itu ya. Ini namanya kita samarkan biar anggota keluarganya tidak tersinggung. Dia adalah seorang rentenir yang selalu meminjamkan uang ke orang yang membutuhkan. Namun bunga yang dikeluarkan sangat besar sekali. Orang-orang semua hampir meminjamnya kepada almarhumah. Bukannya ditolong, tapi malah dipersulit. Bahkan orang-orang yang meminjam uang ke Ibu Mariati ini mengalami derita yang cukup parah gitu. Banyak orang yang mengeluh terkait utangnya, bahkan sampai ada yang jual rumah nih untuk melunasi utangnya. Ya, kala itu sang keluarga ini yang menjual rumah si peminjam uangnya itu untuk pengobatan sang suami yang kini telah tiada. Nah, itu dia adalah salah satu cerita yang terparah terkait kekejaman Ibu Mariati. Ya, masalah utang piutang. Ini adalah awal cerita Ibu Mariati mengalami sakit keras. Pada awalnya Bu Mariati ini mengalami bisul kecil di tangannya. Namun lama-kelamaan bisul itu membesar, lalu bisulnya tuh membusuk, hingga dokter harus mengamputasi tangan Bu Mariati. Ketika operasi berhasil, yaitu mengamputasi tangannya, Bu Mariati tak bisa banyak melakukan aktivitas lagi. Badannya semakin kurus. Kalau kata medis si Ibu Mariati ini mengalami penyakit gula. Tapi orang-orang desa menganggapnya adalah sebuah kutukan karena perbuatannya yang sangat tidak manusiawi. Selang beberapa bulan kemudian, Bu Mariati ini mengalami kritis karena nafasnya sangat sesak. Dibawalah ke rumah sakit oleh sang suami. Namun tak ada satupun nih warga yang mau menolong Bu Mariati. Akhirnya Mas Fajar ini dan Pak Ustadz mencoba membujuk warga untuk membantu Ibu Mariati gitu. Akhirnya warga tuh luluh karena permohonan Pak Ustadz dan Mas Fajar. Hanya butuh 2 hari di rumah sakit, akhirnya Bu Mariati meninggal dunia dengan keadaan mata terbuka. Pak Ustadz sudah mencoba baca-baca doa ataupun bisa dibilang syariatin gitu Bu Mariati. Namun tetap aja nih matanya masih melotot. Pada saat kematiannya, Mas Fajar menyaksikan tuh ketika sakaratul maut itu tiba. Ibu Mariati ini teriak-teriak seperti orang gila dan meminta ampun gitu. Minta tolong tiada hentinya. Sangat disayangkan, anak dan suaminya itu tak bisa membantu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan membacakan 2 kalimat syahadah aja tak bisa. Setelah itu, keluarga dan warga sekitar termasuk Mas Fajar membawa Bu Mariati ke ruang pembersihan jenazah di rumah sakit. Di ruangan itu terasa panas sekali hawanya. Bahkan Mas Fajar aja nih sampai mandi keringet gitu, bajunya basah semua.
Ketika jenazah sedang dimandikan, yang mandikan ini sontak kaget tuh karena Bu Mariati terus mengeluarkan darah dari kupingnya. Yang mandikan ini langsung memanggil keluarganya. Setelah diurusin semuanya, akhirnya masalah itu bisa teratasi tuh. Ini singkat cerita dari semuanya nih. Jenazah dibawa pulang terlebih dahulu ke rumah karena jika dikuburkan sudah terlalu malam. Ya, karena Bu Mariati ini meninggal jam 1 malam. Dalam perjalanan mobil ambulan, seperti apa ya, mobilnya tuh berat gitu, nggak ada tarikannya, berat banget rasanya. Namun karena berkat doa warga sekitar, semua kembali berjalan lancar sampai di rumahnya Ibu Mariati. Ketika sampai di rumah, warga berdatangan untuk melihat jenazahnya Bu Mariati. Sungguh prihatin melihat Bu Mariati yang dimana ia niat membantu tapi bukan membantu, tapi malah menambah masalah. Wajahnya Bu Mariati ini sangat menyeramkan. Matanya tetap tidak bisa terpejam, terus melotot meski sudah dikafankan. Ketika itu makam digali. Pagi harinya nih, sang suami dapat telepon dari penggali kubur. Katanya sudah 3 kali digali kuburannya, tetap mengeluarkan air tuh dari tanahnya. Setelah perdebatan singkat, Bu Mariati dibawa tuh ke tempat terakhirnya. Gak banyak orang yang datang untuk mengiringi Bu Mariati. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam kubur yang berair itu, ternyata ukurannya menjadi kecil, tak muat nih untuk dimasukkan jenazahnya Bu Mariati ini. Karena suaminya sudah putus asa, jenazahnya Bu Mariati akhirnya dipaksa masuk dengan badan menekuk. Badannya tuh kayak dipaksa gitu untuk masuk ke kuburan itu. Dipaksa untuk masuk walaupun di bawahnya itu terdapat air yang cukup banyak. Ketika jenazah dimasukkan, tiba-tiba hujan turun deras. Warga sekitar akhirnya lari mencari tempat berteduh. Namun Pak Ustadz beserta sang suami tidak lari dan meneruskan memberikan doa kepada sang almarhumah. Ketika makam sudah rapi, hujan berhenti tiba-tiba. Mas Fajar yang kala itu meninggalkan makam Bu Mariati beserta warga lainnya baru sekitaran 100 meter gitu. Petir menyambar kuburan Bu Mariati. Ini sih benar-benar kejadian yang sangat mustahil, tapi memang begitu adanya. Singkat cerita, setelah 7 hari, warga diteror hantu Bu Mariati. Ada salah satu pengalamannya tetangganya Mas Fajar. Katanya ia pernah didatengin roh Bu Mariati. Meminta maaf katanya atas segala perbuatannya. Ada juga yang melihat Bu Mariati di depan rumah lagi duduk bersedih. Hingga banyak orang yang melihat tuh di depan rumahnya Bu Mariati. Kalau Bu Mariati masih suka bermunculan di area itu. Namun setelah 40 hari kemudian, arwahnya Bu Mariati ini sudah tidak sering menampakkan diri lagi. Karena beberapa dari warga sekitar sudah memaafkan Bu Mariati. Nah, itu dia cerita dari Mas Fajar yang menceritakan tentang seorang rentenir yang kejam di desanya. Jika kalian punya cerita horor yang menarik yang pastinya bikin bulu kuduk kalian merinding, kalian bisa kirim ke alamat email yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang, agar kita mendapatkan cerita-cerita horor yang pastinya menarik. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian yang suka horor. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari cerita yang saya bacain, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.